Dia cakep. Cakep katanya, ganteng. Banget. Banget, Kak. Banget. Siapa sih orang tercakep di dunia ini? Kalah sama Lucifer. Lucifer tidak memilih kecantikan seseorang. Lucifer selalu memilih kepintaran seseorang. Dia suka. Ya, karena dalam dunia satanik mengenal hierarki kingdom, bukan republik. Jadi ada permaisuri, ada perdana menteri. Nah, di situ ada Lucifer, ada Baal, ada Belzebub. Jadi kalau dalam dunia satanik tuh ada namanya the sister of the light. Tiap ritual satanik tuh ada perjamuan kudus namanya. Ya kan, perjamuan kudus itu minum darah dan daging. Bukan binatang tapi manusia. Nah itu yang akan dikonsumsi nanti. Paling sering dapat area jari tangan. Nah kalau di satanik nggak harus ke situ, langsung ke bos besar namanya Baal, Lord of Wealth. Ih, tapi jiwa kan itu langsung dihantam. Langsung dihantam jiwanya, Kak. Langsung diambil. Langsung diambil. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi. Di dalam perjalanan kehidupan manusia ada spiritual yang dapat dilupakan dan tidak dapat dilupakan. Malam ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa dan kebetulan saya ngefans banget dengan beliau. Dari komen kemarin banyak permintaan untuk tamu ini. Nah, sekarang saya wujudkan kepada kalian semua siapa yang di samping saya, yang bagaimana akhir-akhir ini semua ceritanya, semua kisahnya menjadi trending. Oke, nggak lama lagi kita panggil Kak Mongol. Halo Nyonya, Assalamualaikum. Salam. Kakak makasih banyak ya. Makasih juga udah ngundang Mongol. Iya, aku ngefans banget sama kakak, serius. Nggak enak banget gue. Kayak berasa Ongki Alexander. karena pribadi Kak Mongol tuh unik menurut saya. Unik tuh karena apa? Apa karena mukanya nggak jelas atau? Enggak, karena kakak gini Kak. Saya paling seneng sama orang yang tidak munafik. Oh cakep, Mongol tuh. Apa adanya. Cakep. Di kekurangan kakak, di kelebihan kakak bisa jadi pembelajaran buat kita. Siap. Nah itu banyak yang nih para tim saya nih berbagi. Kakak, kafe ini mau dengan siapa nih? Banyak artis-artis ditaruh. Saya bilang saya cuma mau Kak Mongol. Oh terima kasih. Berarti memang bos besar di atas baik. Ketemu jadwal. Iya gitu ya Kak ya? Besok selama 7 hari berturut-turut ada Kak ya? Ada tiap podcastan. Oh gitu. Terus stand up by Zoom, Google Meet ada. Jadi gini Kak ceritanya Kak. Kak waktu kemarin itu kan tahun baru Islam. Saya sama suami mandi, renang kita. Nah malam itu tuh pas hujan kan Kak. Kita habis sholat, habis ngaji, saya request di sini. Apa make a wish Kak? Oh oke. Ya make a wish. Ya hati saya make wish untuk karir saya, untuk perjalanan hidup saya. Nah karir saya bilang saya pengen sama Mongol. Cakep. Ketemu jadwalnya. Itu dia. Yang lain pada ragu-ragu nih tim saya. Bisa nggak Kak Mongol kan lagi sibuk. Banyak jadwalnya. Terbukti hadir. Iya. Tara. Kita kalau di komik 8 tuh Mongol begitu ketemu orang Tara. Nah itu dia, makanya uniknya tuh kakak di stand up juga sukses kan. Makasih. Dan bisa bikin orang ketawa. Tapi ada event-event tertentu juga kakak bisa buat orang, oh ya ini kita harus belajar ya. Iya betul.
Itu kan unik Kak, pribadi yang sangat unik kalau menurut Betul. saya. Jadi Kakak juga bisa menghibur, Bisa membangkitkan semangat orang lain. itu bagi saya itu adalah sebuah harta di dalam diri orang. Betul, karena memang Mongol dari awal masuk dunia entertain tuh pingin kayak membangkitkan semangat hidup. Karena kan banyak orang-orang yang mungkin dari sisi muka lebih cakep, tapi kayak hopeless. Banyak orang yang kebanyakan lebih milih curhat daripada dia berjuang. Ya betul. Nah, jadi Mongol kayak pingin, gua aja jelek bisa sukses jadi artis, maka masa engkau yang lebih ganteng dari Mongol nggak mau berusaha untuk bisa meraih hal yang sama? Berarti kan potensi diri ada, Betul. cuman kan nggak dikembangin. Sedangkan kalau potensi nggak dikembangin, sama kayak talas Bogor, dimasukin, lama banget dia baru itu, ya kan? Tapi di saat dia jadi, Ya betul. enak Banget ya itu kan? ya. Tapi sebenarnya setidaknya kan, ayolah kita bangkit. Maksudnya kita semangat, hidup tuh berjuang loh. Ya kan? Karena quote-nya Mongol tuh, Kak. hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Betul. Jadi jalan, Nggak ada ngapain beban lu ya, Kak? lari? Jadi nggak ada beban ya Kak? Nggak ada. Beban Mongol apa? Kalau pingin ganteng bukan berdoa obatnya kan? Operasi muka. Betul ya Kak. Ya kan? Kalau Jangan, nggak- ya, mending ke Korea biar Ya. kayak Lee Min Ho, ya kan? Jerry Yen, Tom Mingse gitu Iya, kan. Lah cuman kan Mongol berpikir enggak. Menikmati hidup tanpa harus berubah dirimu, yang lebih benar kau perbaiki akhlakmu Betul. daripada ngerubah muka. Karena kalau merubah muka, udah ganteng, masih ada lagi yang lebih ganteng Nah. dari Mongol. Benar. Gitu? Dan kalaupun Mongol ganteng, apakah Mongol akan tetap jadi artis? Nah betul Kak, betul. Jadi lebih enak adalah mensyukuri. Betul. Nah pertimbangan Kakak, Mm-mm. Kakak kan dimanapun Kakak berbicara apa adanya. Mm-mm. Nggak ada, bukan nggak ada rasa malu ya. Ibaratnya Kakak tidak ada yang ditutupin. Yep. Bagi orang, itu kan aib. Bagi orang, itu kok malu, kok berani sih ceritain. Nggak mudah loh Kak. Dengan bijaksana mau membagi kisah itu. Pertimbangan apa Kak? Itu yang Mongol bilang. Apalagi yang waktu Mongol ngomong, waktu Mongol podcast sama Mas Dedi itu, terus 3 hari dia tayang, tahu-tahu kita disomasi. Karena penyebutan kata orang gila, Orang gila. yang harus diganti menjadi orang dengan gangguan jiwa. Nah itu 40 tahun rahasia itu kusimpan. 40 tahun. 40 tahun kusimpan rahasia ini. Karena buat Mongol itu adalah sesuatu yang membuat Mongol juga agak sedikit malu gitu. Karena aku lahir dari mama yang meninggalnya di Pasung. Jadi semalam itu Mongol tuh nangis, nggak bisa tidur, sampai pagi tuh nggak tidur. Karena maksudnya ngebayangin, apakah Mongol harus kasih tahu realita bahwa mamaku tuh meninggalnya di Pasung. Aku dari SD kelas 1 sampai SMP kelas 3 setiap hari teriakin anak orang gila. Dan kita di rumah juga tidak diperlakukan sebagai cucu pada umumnya. Tapi Mongol langsung bilang, ya kalau memang harus kita sampaikan kepada orang, tapi kita bisa memberi bukti bahwa sekalipun dianggap anak haram, sekalipun dianggap anak orang gila, sekalipun dianggap keluarga nggak jelas, tetapi gue bisa makan sama presiden. Nah, itu. Berarti apalagi kau yang punya orang tua lengkap, ya toh, udah punya rumah, dianggap anak atau cucu oleh keluargamu, terus kok hidup lu nggak bisa survive, nggak bisa lebih maju, berarti kan ada something. Ya, betul. Nah, saya pingin teman-teman semuanya tuh, ayolah, Mongol aja yang boleh jujur mungkin di bawah posisi, tapi di saat kita punya keyakinan diri dan manner mungkin diperbaiki satu-satu, pola pikir dibenerin. Udah sekarang makan di istana, stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Betul, Gua ngoceh 15 menit terima 70 juta. Betul. Kita podcast ini berapa jam? Langsung bisik-bisik. Jadi kita pingin, ayolah sama-sama kita berjuang. Itu yang Mongol bilang nih. Iya, Kak. Ya, aku pernah ngomong ke teman-teman. Ada beberapa yang nanya, Kak Mongol bagaimana caranya hidup sukses? Ya. Mongol cuma satu, datangi ibumu, minta maaf kalau pernah menyakiti hatinya, minta doa restunya, mendapatkan doa restu, kemampuan diri, penyertaan Tuhan, nggak mungkin gagal hidupmu. Amin. Jadi begitu kuncinya Iya. ya. Gue aja nggak punya emak, gue tetap bisa berhasil. Tuh. Apalagi kita punya orang tua. Karena dalam hukum Al-Quran kan ibu, ayah. Nah, pada saat kakak tahu
kalau itu ada ibu kakak, pada saat itu ada rasa broken nggak di hati kakak? Enggak ada broken. Enggak, sumpah demi Tuhan enggak, karena kan usia 4 tahun ya nggak ngerti. Oh iya, benar ya. Jadi Enggak ngerti apa-apa, ini ada apa sebenarnya. Ya? Cuman umur itulah baru tahu kalau itu mama. Sebelumnya kita manggil dia Akang. Akang tuh kakak perempuan. Kakak perempuan. Jadi aku paling bungsu berarti karena kan paling kecil. Jadi adiknya mama tuh selisih 7 tahun sama Mongol. Jadi mama tuh kita panggil Akang. Nah di saat kita mau nganterin makan, ternyata beliau tuh udah tumbang, udah rubuh. Nah kita panggil Oma. Oma nih yang kita panggil mama. Mak, Akang sorubu. Maksudnya sorubu toh. Kos sobiru. Terus oh iya, pergi jo sekolah, mama mau lihat. Ternyata udah meninggal. Hari kedua, mama tuh 4 hari kalau nggak salah, 4 atau 3 hari baru dimakamin. Hari kedua, ceritanya mama tuh matanya nggak ketutup. Tapi bukan melotot, cuman ya, kebuka gitu. Iya, gitu jadi oma keluarga tuh ternyata bilang, kasih tahu Jo Pak ini anak siapa yang ini. Oh. Jadi oma langsung panggil, Ron sini. Ini oma mau kasih tahu pangana. Kita ini nganape oma. Bahwa beliau adalah oma. Nganape mama yang ini. Ya. Itu udah dipeti mati. Sudah dipeti mati. Dan jadi orang tanya tuh gimana perasaannya? Sumpah demi Tuhan gue nggak ngerasain apa-apa. Cuman kalimat selanjutnya, tutu nganape mama pe mata. Oh. Jadi kak Mongol tuh yang? Iya, ketutup. Ketutup? Iya. Ketutup mata mama, aku, Kak. kebuka mataku. Itu filosofi loh Kak. Iya, jadi aku keluar dari dalam ruangan, aku lihat semua di atas bubungan rumah siapa yang lagi nongkrong. Kak, itu aku merinding Kak, serius. Until now. Gitu Kak. Iya, jadi aku bisa tahu atmosfer yang ada di atas kita. Cuman gue selalu yakin adalah kita lebih dari 10 orang. Ada 2 orang di antara kita yang ngedoain, gak akan tumbang kita berdua. Selesai acara kita podcast baru akan terjadi. Jangan-jangan sebelahku ada ya? Gak usah ditakutin. Kita lebih sempurna daripada Anda. Camkan coy. Kak, setelah kejadian itu, aku kan denger kakak ada sebuah kisah lagi bahwa kakak pernah bertemu dengan seorang asing ya, orang asing ya? Orang bule. Orang bule ya? Ya. Kakak diajak join with ya, us. dia bilang itu usia berapa Kak? Kita nongkrong nih, tongkrongan kan di depan namanya Telkom nih, di Manado. Masih di Manado. Jadi ada 2 bule dateng sama 1 orang Indonesia. Cek cowok tiga-tiganya. Dia bilang, "Hai, what's up bro?" Ya kan? Sap-sap kita. Manado tuh bahasa Inggris kita juga cetek mak ya kan. Kita ketemu bule aja dia ngomong how are you today? Nah ini dia tanya, dia langsung join with us. Mongol ngerasa kayak dia tuh kayaknya good for me. Saat itu perasaan perasaan kita nggak ada rasa takut. Oke. Dia kasih tahu yang penterjemah ada kegiatan anak muda begini. Usia berapa? Masih SMP kelas 3, udah SMA kelas 1-an. Remaja kelas 1. Ya, bener-bener. Ya berondong tapi ya berondong lah. Kalau sekarang udah alot. Udah alot lagi. Yoi coy. Jadi dia aja lah dan kita ikut sama dia. Ketemu dan di saat kita ngobrol di tempat mereka, Mongol tuh kayak ngerasa enak. Nyaman. Banget. Itu yang Mongol selalu bilang, gua ngerasa di sana tuh enak banget. Penerimaan mereka, tidak ada penghakiman yang dilakukan, nggak pernah nanyain latar belakang orang lain, nggak ada. Jadi murni mengenal dirinya sudah sampai situ aja ya. Udah, terus 3 hari kemudian ada kegiatan yang dilakukan mereka, kita dateng dan kita merasa enjoy karena Mongol kan suka musik. Mongol tuh suka banget lagu rock. Oh, dan dia tahu itu. Yoi. Ya sekarang berubah jadi lagu pop. Kenapa? Karena proses umur kah? Bisa kemungkinan besar jadi. Ya kan, karena kita kayaknya lebih enak lagu-lagu zaman dulu gitu kan. Percaya, harapan dan cinta. Cakep tuh. Ya kan? Kita sih nggak ngebandingin, tapi kalau dibandingkan bila ku mati, gue lebih milih percaya, harapan dan cinta. Karena kalau bila ku mati, endingnya ngajak. Kau juga mati. Lu aja ya? Yoga. Yoga gue. Berangkat aja duluan. Duluan. Ntar gue sumbangin deh kain kafan 4 meter.
Lumayan kan, ada sisa semeter buat di atasnya. Iya kan, jadi tinggal ditaruhin pita. Ya kan, lucu loh pocongnya. Jadi itu fase. Dan akhirnya sepersekian 3 bulan setelah itu Mongol ditabiskan. Jadi ada pentabisan oleh komunitas tersebut. Oh sama ya Kak, kayak gitu ya? Iya, ditabiskan, Mongol langsung diangkat jadi leadership komite. Usia? LC. SMA tuh. SMA. Iya. Karena pinter ya? Smart lebih Smart, benar. ya. Jadi orang pinter dengan orang smart tuh beda. Betul. Pinter itu bisa dalam hal namanya ilmu pengetahuan, tapi ya? kalau smart dalam mengkalkulasi. Nah itu. Hidup itu. ini tidak soal berhitung, tetapi soal mengkalkulasikan, memapping. Saya usia segini, di saat gagal menikah 2 kali, saya tidak mau menikah lagi karena putriku makin besar. Jika saya melakukan sesuatu yang berhubungan dengan perempuan, aku tahu tentang hukum tabur tuai. Oh, tabur tuai ya. Apa yang kau tabur, itu juga yang kau tuai. Kalau aku menyakiti perempuan, anakku pun akan mengalami hal yang sama. Untuk agar tidak terjadi, putus maka Kak. Sip. 5 tahun itulah aku bertahan. Jadi enjoy. Hiburan, Mobile Legend. Sampai jam 4 pagi. Udah nggak kepikiran lagi tuh otak-otak yang nggak bisa tidur. Bangun di jam 10 mau ngapain lagi, udah lewat. Gitu kan, mikirin materi juga kan. Iya betul. Gak enak soalnya kalau stand up comedian tuh saya nggak pernah nulis. Selalu materi kurang kayak dalam otakku. Jadi di saat ketemu, join, udah. Baru keluar 97-an. 97. Nah Kak, sekarang ini lagi banyak konspirasi. Tentang, tadi aku masih penasaran dengan masalah satanis. Banyak konspirasi bahwa Lucifer itu katanya punya istri. Apa benar bisa Lucifer punya istri manusia? Ya, jadi kalau dalam dunia satanik tuh ada namanya the sister of the light. Jadi 13 perempuan utama yang salah satunya akan dipilih menjadi permaisurinya Lucifer. Iya, dalam dunia satanik ada. Nah, Lucifer yang milik nanti. Iya, Lucifernya ini maksudnya dia udah angel. Masuk ke manusia. Iya. Udah Kak. Jadi saya nih dari sisi Mongol ya, bahwa Lucifer bisa menampakkan diri sebagai dirinya atau ke numpang. Gitu Kak. Numpang. Kalau saya udah pernah berapa kali ketemu pribadi sama dia. Kata Kakak waktu itu Kakak pernah cerita di suatu konten ya Pas? Dia cakep. Cakep katanya, ganteng. Banget Kak. Banget. Siapa sih orang tercakep di dunia ini? Kalah sama Lucifer. Kan auranya. Tapi cuma 10 menit. Oh, jadi frekuensinya langsung berubah gitu ya Kak? Langsung berubah, lebih bau. Pokoknya no good lah. Nah, berarti dia bisa menikahi manusia berarti Kak? Dengan pilihannya dia? Iya. Biasanya yang dipilih itu yang seperti apa? Smart. Mayoritas yang jadi istri untuk ukuran kecantikan kayaknya cantik nomor 1, nomor 2 dikecantik. Dia yang nomor 10. Lucifer tidak memilih kecantikan seseorang. Lucifer selalu memilih kepintaran seseorang. Dia suka. Ya, karena dalam dunia satanik mengenal hierarki kingdom. Bukan republik. Jadi ada permaisuri, ada perdana menteri. Yaitu Inggris nih, Ratu Elizabeth adalah kepala, yang menjalankan adalah perdana menteri. Tetapi kalau di rumah, Ratu Elizabeth sebagai kepala keluarga, suami istrinya sebagai itu. Jadi kayak sistem kerajaan kayak Raja Belanda. Seperti itu. Ya, jadi pemerintahan dikelola oleh kami. Nah, ada perjanjiannya nggak? Ada. Ya kan. The Black Covenant namanya. The Black Covenant. Covenant. Ya, ikatan perjanjian. Perjanjiannya itu Kak? Darah. Berarti kalau mau jadi istrinya Lucifer masuk dulu ke dalam suatu perkumpulan tersebut, atau memang misalnya nih Kak? Enggak, random. Dia nggak masuk nih Kak ya. Random. Tapi Lucifer suka sama dia. Random. Itu bisa. Bisa. Jadi yang jadi istri Lucifer, permaisuri Lucifer bukan orang yang udah jadi anggota.
gitu. Ada yang di luar mungkin Lucifer suka dan dia ditarik masuk. Nah, untuk menjadi istri Lucifer, permaisuri harus join dulu with us. Oh, oke. Jadi ini dia datang hari Senin nih. Ritual kedua hari Rabu, ritual ketiga hari Jumat. Nah, hari Jumat lah pemilihannya. Gitu ya, Kak? Iya. Nanti dia harus melakukan namanya The Black Covenant. Nah, siapa yang terpilih dikasih hadiah Berupa duniawi. Tato. Lambang. Yoi, tato bunga mawar hitam. Bunga mawar enggak. Jadi the Black Rose. The Black Rose. Sis. Pasti Black Rose. Pasti. Bahkan untuk undang Lucifer kan salah satu yang harus ada adalah Black Rose. Tapi memang Black Rose ada? Apa memang ada? Aku kan tahunya sampai enggak, maksudnya kalau bunga rose orang bilang tapi kan enggak ada rose-nya hitam, ada merah. Tapi bukannya kalau rose dia di lama Asia. Ya. Sama juga kalau ngundang Beelzebub, pepaya busuk kan. Sebagai salah Beelzebub tuh. Itu siapa tuh? Itu dari 9 lord kan kalau di satanik tuh dari dalam dunia kegelapan tuh mengenal ada 72. Gotia tuh dibilang, kalau kita kan sembara for us. Baru ada high rank. Nah, yang 9 ini premium rank. Nah, di situ ada Lucifer, ada Baal, ada Beelzebub. Nah, untuk manggilin mereka ini harus ada benda yang menjadi benda kesayangan. Lucifer itu Black Rose itu. Oh, oke. Nanti dikasih di payudara. Taruh di situ ya? Iya, sama cewek yang jadi permaisuri. Orang umum bisa ngeliat? Enggak. Misalnya kalau dia lagi pakai bikini atau gimana, orang umum bisa, tapi ada orang tertentu yang akan tahu. Dan kalau orang itu tahu, yang punya pasti akan tumbang. Oh, oke. Karena itu kan perlindungan dirinya dia. Iya, benar. Kalau Mongol tato naga. Kakak ada. Iya, dari sini sampai ke bawah sini. Itu waktu kakak di sana, iya, 2 tahun harus hilang. Tapi bukan tato yang tetek-tetek, enggak, maksudnya kayak dikasih. Iya, diituin. Nggak terasa gitu, Kak? Enggak, itu adalah pelindung. Jadi Mongol punya Dark Angel yang jaga tuh namanya Agares. Nah, itu kalau mungkin nonton konten tuh ada di konten opera. Konten opera ya? Iya, yang di part 3, yang di atas rooftop tuh sebelah kanan dianya lagi nunggu untuk Mongol ngebuka pintu untuk mereka masuk. Nah, Kak, Lucifer sendiri dia memberikan keturunan nggak? Kalau di Indonesia sih belum, karena perempuan yang hamil itu kan Lucifer numpang badan. Bersetubuhlah terjadi. Iya, nanti kan hamil di tanggal 20 Desember itu harus digugurin. Setelah berapa bulan di perut? Terserah berapa bulan. Ada ketentuannya, Kak? Iya, pokoknya dia harus gugur di tanggal Desember tanggal 20. Kenapa tanggal 20? Walpurgis, iya, ada acara ritual di situ. Nah, itu yang akan dikonsumsi nanti. Konsumsi. Dimakan. Setiap ritual satanik tuh ada perjamuan kudus namanya. Ya kan, perjamuan kudus itu minum darah dan daging. Bukan binatang, tapi manusia. Tapi bukan orang di rumah terus diculik atau bayi di rumah sakit terus diculik, tidak. Darah dan daging ini dapatnya dari tempat aborsi. Orang yang aborsi kalau usia kandungan udah 2 bulan, udah ada bentuknya janinnya. Itulah yang jadi makanan. Itu yang kita makan. Itu yang dimakan. Iya, kita sebagai LC yang paling pertama harus pernah? Iya. Paling sering dapat area jari tangan. Itulah sampai sekarang gue gak mau makan ceker. Karena mirip. Cuman kemarin kita ada temen bininya ngidem. Terus? Minta sama emasnya ceker kiri semua. Ya Tuhan. Dibalikin duitnya. Sama emasnya. Lu gila orang kemana nih? Jari kiri nih deh ayam nih semuanya sama. Gitu. Jadi ada aja kalau ngidem, cuman kan di satanik seperti itu. Jadi yang jadi permaisuri melahirkan keturunan tapi tidak pernah dibesarkan. Oke. Tetapi kalau ada orang yang melahirkan karakternya kurang lebih kayak di film Omen, itu bukan permaisuri, tetapi dichoicekan. Dipilih ya. Iya.
melahirkan anak yang karakternya seperti itu. Nah ini kan konspirasi banyak Kak, katanya Beyonce itu adalah istri dari Lucifer. Saya belum pernah melihat tatonya. Belum. Belum. Karena lambang tato itu nggak ada. Oh. Kita mantan-mantan pasti tahu. Pasti tahu ya, Kak ya. Selalu ada di payudara sebelah kiri. Oke. Nah, kalau perbedaan satanis dan Illuminati itu? Sebenarnya kalau satanik itu kan agama. Oh, satanik itu agama. Iya, satanik itu agama. Maksudnya orang-orang yang menyembah setan. Satanologi. Nah, cuman apakah Illuminati bagian dari satanik? Tidak. Oke. Di atas, di induknya sebelah lagi, iya. Jadi tertinggi beda. Dong, Kak, religionnya udah beda. Oh, sudah beda. Udah beda itu. Tapi itu bukan golongan organisasi. Kak? Organisasi. Oh, benar, organisasi, Yoi, Kak. coy. Oh, komunitas itu kayak semacam geng. Oh, dan orang-orang smart semua ya, Kak? Ya, orang smart, rich people, tapi tidak semua orang kaya, tidak semua orang pinter sih. Cuman kalau satanik itu selalu mencari orang pinter. Kenapa orang pinter? Dari 100 orang pinter di dunia, ya, 10 yang percaya Tuhan. 90 lebih kurang yakin dengan Tuhannya. Tapi bukan nggak percaya. Kurang percaya. Ya, karena itu percaya. Nah, orang seperti ini caranya beda yang di atas mempertobatkan mereka. Orang yang pinter nggak boleh ketemu sesama pinter. Oke. Tapi orang yang pinter harus ketemu dengan orang yang smart. Kelar hidupnya. Saya ketemu sama orang pinter di salah satu kampus. Waktu itu Mongol habis ngisi acara, terus dia bantahin Mongol. Pak Mongol, nanti kalau bisa jangan ngajarin hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, maksudnya Prof, begini loh Pak Mongol. Pak Mongol harus cari data otentik baru sampaikan itu. Karena kalau Pak Mongol sembarang ngasih tahu cuman karena berdasarkan agama, nggak ketemu Pak Mongol. Karena secara ilmu pengetahuan bumi ini diciptakan. Bumi ini terjadi tabrakan meteor, bukan diciptakan. Secara itu ya. Yalah, masa Prof? Iya. Bumi itu tuh tabrakan meteor, membentuklah gugusan bumi dan sebagainya. Oh begitu Prof. Iya, karena bukti otentiknya ada Pak Mongol. Itu tuh teori Big Bang apa? Teori itu. Mongol tanya lagi sama profesornya, kalau begitu Prof mau nanya atuh, siapa yang ciptakan meteor? Nah, tiga-tiganya ada pada depan. Siapa ya? Ini kita salah nanya orang kayaknya nih. Ya kan dia bilang kan tidak diciptakan toh, tapi hasil tabrakan. Pertanyaannya meteor siapa yang bikin? Ciptaan? Benar. Sekarang 3 profesornya, 2 Islam, 1 Kristen. Setelah itu. Jadi orang pinter itu kalau ketemu sesama pinter akan menjadi satu sekutu. Tetapi kalau orang pinter ketemu sama orang smart, kelar hidupnya. Gitu ya. Jadi kita harus cari sisi mana yang membantah. Bukan kita membantah membuat dia percaya Tuhan, tidak. Biar dia mikir bahwa tidak semua hal yang lu ketahui, lu seolah-olah diri lu lebih tahu daripada kita. No ya, Kak, ya. Di satanik orang pinter banyak banget. Orang smart lebih banyak lagi. Karena yang dicari memang orang smart. Kenapa orang smart? Mengkalkulasi segala sesuatu paling gampang. Itulah namanya spiritual mapping atau spiritual warfare. Pertempuran secara spirit atau pemetaan secara spirit. Itu dilakukan dalam hal orang-orang yang terlibat dalam okkultisme maupun satanisme. Satanisme dan okkultisme 2 kekuatan yang berbeda. Yang paling tinggi satanisme. Satanisme paling tinggi, Kak, ya? Karena dia ke satan. Okkultisme ke teritori. Yoi. Alam atas tapi level 1. Nah, itu kalau kita pingin kaya katanya harus ke dukun. Tapi kan dukun hanya perantara. Iya, betul. Nah, dukunnya panjang jalannya. Ya kan? Oh ya, dia akan kasih tapi harus akhirnya kita nyari-nyari sapi kukunya 3 gitu, dihitung-hitung sapi kukunya kok 3 apa 4 sih sebenarnya. Ribet. Nah, tapi kalau dalam dunia satanik beda lagi. Pingin kaya tidak ke teritori. Langsung. Teritori itu kasih minta tumbal, kambing. Oh, di level teritori ya. itu ada requestnya. Yoi. Oke. Nah,
Kesalahan manusia adalah menjanjikan. Oh. Di teritori harusnya jangan janji. Kan ada yang pokoknya kalau sampai gua jadi, nanti anak gua yang ketiga gua kasih. Itu ada ya kayak gitu. Ada. Nah kalau di satanik nggak harus ke situ, langsung ke bos besar namanya Baal, Lord of Wealth. Nggak minta tumbal, tapi di saat lu mengatakan ya, Berarti levelnya jauh banget dong Kak. iya, tapi jiwa kan itu langsung dihantam, Dihantam jiwanya Kak. langsung diambil. Langsung diambil. Jadi mau ada nabi siapapun tidak bisa menjadi pembelamu, karena engkau sudah karena memberikan jiwamu. menyerahkan jiwa. Nah, yang paling berbahaya itu. Nah itu yang Mongol bilang, mendingan datang ke emak, minta maaf, minta doa restu, kemampuan diri, penyertaan Tuhan, pasti sukses. Amin. Sama kayak nyonya kan? Siapa yang menyangka? Iya. Sama kayak Tuhan juga kan? Everything under control. Di saat kita percaya apa yang kita lakukan good, pasti hasilnya Betul. good, better, and best. Yes. Bagus bahasa Inggris juga kan? Kursus loh. Iya loh. Di Juliana kursus menjahit di Pasar Baru, Iya, Pasar beda, Rebo. Ya, tapi kan kursus menjahit benang bahasa Inggris, jarum bahasa Inggris. Jadi kita hatam-hatam yang begituan. Gini, Kak, kalau menurut Kakak, Mm-mm. antara iblis, setan, dan jin, atau iblis dengan jin itu beda nggak? Beda jauhnya. Sama dengan agama Islam aja, antara Dajjal dan Syaiton kan beda. Beda pergaulan juga mereka ya? Bukan beda pergaulan, hierarkinya aja beda. Tinggian mana Kak? Dajjal. Emang Isa dan Nabi Imam Mahdi datang mau bertempur sama Syaiton apa sama Dajjal? Sama Dajjal, si mata satu. Otomatis hierarki dia lebih tinggi. Oh jadi iblis itu dajjal. Nah, jadi kalau bahasa Inggris itu Satan Satan. sebagai Lord of all. Oh, oke. Dia induknya nih. Nah, induk ini si mata satu ini yang diprediksikan tuh kayak di uang negara lain tuh. Kan ada segitiga, ada mata di tengah. Kan konon kabarnya itu kan mata Horus. Nah, itu lagi balik lagi ke mitologi. Oh. Ya tuh cuman tinggian siapa, otomatis tinggian Satan. Kalau dari sisi bahasa Inggris. Tapi kalau dari sisi agama namanya Dajjal di Muslim. Iya, betul. Kalau di agama Kristen bisa setan atau iblis. Iblis ya. Ya. Nah, hierarki ini kalau kita pelajari bisa. Tetapi menurut Mongol mendingan kita nolong orang daripada belajar ini. Oh. Tenggeng kita. Apa tuh tenggeng Kak? Tagline. Tenggeng langsung. Jadi mendingan kita membantu orang, ya kan? Dari 100 orang kita bantu, 2 aja doanya didengar kita sejahtera, apalagi 100-100-nya. Itu choice-nya Mongol. Tapi kalau pingin, Mongol bikin di YouTube Mongol tentang menguak tabir kegelapan. Lagi begitu-begitu. Jadi gua ituin, mappingin nih wilayah ini. Mapping. Mongol kan menyelamatkan diri kalau ada apa-apa kan begitunya. Oh gitu? Yoi. Jadi kita udah mappingin dulu. Itulah Mongol nggak pernah bawa siapa-siapa. Satu, menyelamatkan diri kalau terjadi sesuatu. Karena yang namanya roh nggak berwujudnya. Iya betul, betul. Ya kan, nemplok ke orang yang imannya kurang kenceng lebih banyak kan nonton sinetron daripada sholat Jumat, betul. Atau sholat subuh, atau sholat maghrib, betul. Ya kan, lebih banyak nonton Ikatan Cinta daripada kita Isa. Betul. Ya kan, kita nggak melarang ikatan cinta, tetapi yang namanya doa jangan dilupakan. Doa itu adalah nafas orang beragama. Lu kagak berdoa berarti lu kagak napas, setengah pampir dong jadinya. Nah, jadi maksudnya Mongol, orang yang udah rajin berdoa aja bisa kepapar, apalagi yang tidak berdoa. Begitu. Jadi kami di Satanik tuh merangkai segala sesuatu tuh dengan sistematis, karena diisi orang yang smart, karena selalu mengkalkulasi. Berarti doktrinnya jago ya Kak? Jagonya. Doktrinnya ya? Jago banget. Dia mappingin daerah. Masuk sebuah daerah menggunakan apa, semua di mapping. Oh iya, iya. Ya, kalau ada orang yang pakai bintang segi 5 terbalik, terus dia ngajak jabat tangan, jangan pernah mau. Kenapa Bang? Covenant blood. Iya, lah ritual satanik untuk orang yang baru hadir aja kan disuruh keluarin darah dari tangan. Emaknya buka pintu, orang anaknya nggak ada. Udah ada di Ciwidey. Jatuh. Dari mana dia dari Hot BIP bisa ke Ciwidey? Ciwidey kan jauh banget Kak.